Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zati Husna dengan NIM 22063019 dengan nomor absensi 18. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memelihara peralatan hubung bagi tegangan rendah, PHBTR. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu dalam distribusi tenaga listrik, PHBTR ini memiliki peran krusial sebagai penghubung, pemutus, dan pelindung instalasi listrik. Nah, rumusan masalah yang didapat dari materi ini, yang pertama, apa saja komponen utama dalam PHBTR dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana prosedur pemeliharaan PHBTR yang tepat. Yang ketiga, apa saja standar keselamatan kerja yang harus diterapkan dalam pemeliharaan PHBTR. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi hasil pemeliharaan secara efektif. Adapun tujuan dari materi ini, yaitu kita dapat memahami komponen utama dalam PHBTR, kita dapat mengetahui prosedur pemeliharaan peralatan PHBTR, dan kita dapat melaksanakan pemeliharaan dengan standar keselamatan kerja yang tepat. Safety briefing atau induction, yaitu terdiri dari kita menggunakan APD yang lengkap seperti sarung tangan, sepatu, helm pelindung mata. Pastikan sumber listrik off sebelum kita bekerja, ikuti SOP pemeliharaan dengan disiplin, dan jangan bekerja sendirian, serta kenali potensi bahaya di sekitar kita. Topik pembahasan sama dengan latar belakang atau tujuan yang didapat tadi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Gardu distribusi adalah suatu bangunan gardu listrik berisi atau terdiri dari salah satu instalasi, yaitu papan hubung bagi tegangan rendah PHBTR yang berfungsi untuk memasukkan kebutuhan daya listrik bagi para pelanggan baik tegangan rendah. Nah, PHBTR itu adalah suatu kombinasi dari satu atau lebih perlengkapan hubung bagi tegangan rendah dengan peralatan kontrol, peralatan ukur, serta pengaman dan kendali yang saling berhubungan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian, serta evaluasi pekerjaan pemeliharaan instalasi dan sistem distribusi yang dilakukan secara terjadwal. Tujuan pemeliharaan antaranya yaitu agar kita aman, andal, kesiapan, unjuk kerja, waktu pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan yang ekonomis. Nah, ada pula macam-macam pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan rutin, yaitu pemeliharaan yang mencegah terjadinya kerusakan peralatan yang parah dan mempertahankan itu agar tetap beroperasi dengan keandalan dan efisiensi yang tinggi. Yang kedua itu ada pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan pekerjaan dengan maksud untuk memperbaiki kerusakan suatu usaha untuk memperbaiki kerusakan hingga kembali pada kondisi atau kapasitas semula. Yang ketiga itu ada pemeliharaan darurat, yaitu bersifat mendadak, seperti tidak terencana. Langsung jadwal pemeliharaan itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemeliharaan mingguan, yang kedua itu ada pemeliharaan bulanan, dan yang ketiga ada pemeliharaan tahunan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari PHBTR, di mana bagian nomor 1 ini adalah SUTM, nomor 2 adalah cut out, yang ketiga ini adalah primer trafo, yang keempat ini adalah trafo, yang kelima ini LA, dan seterusnya. Nah, fungsi dari PHBTR ini adalah yang pertama itu sebagai alat penghubung antara sumber tenaga listrik dari output trafo sisi tegangan rendah TR ke rel pembagi dan diteruskan ke jaringan tegangan rendah melalui kabel jurusan yang diamankan oleh NH fuse jurusan masing-masing. Yang kedua itu ada sebagai alat pembagi tenaga listrik ke instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dan yang ketiga itu sebagai pemutus atau pengaman terhadap beban lebih dan arus hubung singkat. Komponen-komponen PHBTR itu yaitu dibagi menjadi dua macam konstruksi. Yang pertama itu ada konstruksi PHBTR 2 jurusan,
Yang umum digunakan yaitu pada gardu tiang jenis cantol yang memiliki kapasitas 50 kVA sampai 100 kVA. Dan kedua itu ada konstruksi PHBTR 4 jurusan. Konstruksi PHBTR 4 jurusan ini umumnya digunakan pada gardu tiang jenis portal. Nah, ini merupakan komponen PHBTR, di mana tadi ada saklar utama, NH atau NT fuse, rel tembaga atau busbar, kabel turun atau kabel naik, lampu indikator, MCB, terminal, rak dudukan, dan lain. Nah, ada pula persiapan dari pemeliharaan. Yang pertama yaitu perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja ini terdiri dari kunci, tang, obeng, gergaji, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada APD atau K3, seperti sepatu, pakaian kerja, sarung tangan. Ada juga alat ukurnya. Alat ukur yang digunakannya yaitu mejer, multi, cek fasa, tang amper, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada material. Material ini terdiri dari thinner, vaselin elektrik, kertas amplas, isolasi, dan NH fuse. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pengukuran. Prosedur pemadaman sebelum pemeliharaan, yaitu kita mengukur beban dan tegangan pada gardu. Yang kedua, kita melepas satu persatu NH fuse, kemudian saklar utama atau melepas saklar utama untuk pelanggan 3 fasa, kemudian NH fuse satu persatu. Kita buka VCO, lalu menghubungkan kabel petanahan yang sudah dihubungkan ke elektroda pentanahan, dimulai dari ke-4 busing trafo sisi tegangan rendah, lalu ke-3 busing trafo sisi tegangan menengah. Selanjutnya kita buka kabel kawat yang terhubung pada terminal kabel masuk dan kabel keluar. Kabel yang sudah terlepas hubungkan jadi satu dan sambungkan pada kabel pentanahan. Lakukan pemeriksaan kondisi PHBTR. Nah, selanjutnya langkah-langkah pemeliharaan terhadap NH fuse dan ground plate. Kita periksa kesesuaian nilai fuse terhadap ground plate-nya, periksa kerapatan penjepit pisau NH fuse, serta kembali pernya. Adanya kotoran pada penjepit ground plate dan pisau NH fuse, bersihkan dengan kuas atau kain. Adanya kotoran dan pada terminal ground, lakukan hal yang sama seperti di atas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hasil pemeliharaan. Yang pertama, kita pasang kembali kabel atau kawat pada terminal sisi masukan maupun keluaran. Yang kedua, kita periksa keadaan di sekitar trafo dan yakinkan bahwa PHBTR aman dioperasikan. Lalu laporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengoperasikan kembali. Lepaskan PMS bumi, masukkan PMB, 3 ukur tegangan dan urutan fasa TR. Pastikan tegangan dan urutan fasa sudah benar. Lalu masukkan saklar utama, amati ada kelalaian. Selanjutnya ukur tegangan pada busbar TR. Nah, operasikan saluran jurusan dengan cara yang pertama itu ada untuk pelanggan umum, kita masukkan saklar utama, menyusul kemudian NH fuse satu persatu sambil dites kemungkinan adanya hubung singkat pada saluran jurusan. Untuk pelanggan 3 fasa, masukkan saluran NH fuse sebelum saklar utama dimasukkan. Selanjutnya ini merupakan contoh-contoh soal dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya atau yang telah saya jelaskan. Teman-teman dapat melihat soal-soal ini. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang lain seperti mencocokkan bagian A dengan bagian B. Nah, lalu ada juga soal mengisi label sesuai nomor yang telah tersedia. Baik, mungkin hanya itu. Kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah pemeliharaan papan hubung bagi tegangan rendah merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk memastikan keandalan, keamanan, dan umur panjang peralatan distribusi listrik di ULP sekitar kota. Kegiatan ini mencakup berbagai tahapan seperti pembersihan, pengecekan fisik, pengencangan koneksi, pengujian peralatan, hingga dokumentasi hasil pemeriksaan.
Nah, jenis pemeliharaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan preventif, yaitu untuk mencegah gangguan sebelum terjadi kerusakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemeliharaan berkala dapat mengurangi potensi kerusakan seperti kabel kendur, terminal bekar, atau overheating yang jika dibiarkan bisa membahayakan keselamatan sistem dan personal. Nah, selain itu, kita menggunakan APD, alat pelindung diri, menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan kerja teknisi. Secara keseluruhan, kegiatan pemeliharaan PPTR yang dilakukan di OLP seantar kota telah berjalan baik dan kedepannya perlu terus ditingkatkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat banyak kekurangan maupun salah dalam penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.